Yang saya bahas pada pagi hari ini adalah membangun tim yang ideal. Ya, pasti Bapak Ibu sudah tahu karena selama ini Bapak Ibu, teman-teman semua sudah sering mendaftarkan timnya, ya, melalui web yang tersedia dan Bapak Ibu menempatkan posisi tim daripada Bapak Ibu semua. Tetapi saya kembali mau mengingatkan kita sama-sama belajar ya bahwa penting untuk dipahami kalau kita ada di Jikup ini karena Jikup ini adalah sebuah bisnis kita sendiri. Sebuah bisnis masing-masing kita yang sudah menjalankannya, yang sudah memakai produknya, yang sudah menceritakan ke teman-teman lainnya, ya. Nah, yang kedua, seorang pembisnis itu pasti akan memeriksa pertumbuhan bisnisnya. Sama ya Bapak Ibu di dunia sekuler, di bisnis konvensional, iya kan? Kalau kita punya restoran, kita punya apotik, kita punya salon, ya kita punya toko, pasti perkembangannya itu akan diperhatikan. Ya, kalau harian kita akan mengecek dalam satu hari itu kita dapat berapa rupiah, ya. Dan kemudian kita juga akan mengecek barang-barang apa saja yang sudah kosong, yang harus segera kita isi kembali. Ya, Bapak Ibu. Jadi ini 2 poin ini benar-benar harus kita pahami ya. Jadi terkait dengan bisnis kita, pasti kita kalau tidak mengerti, kita bertanya, belum tahu membuka web, kita juga bertanya, kita sama-sama belajar sampai benar-benar kita memahami. Di sini saya ada buatkan satu draft ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Ya. Ini draft ini ya. Bapak Ibu tolong perhatikan ketika Bapak Ibu memasukkan ID baru atau membuat ID baru. Ya, mungkin seringkali kan kita ini bingung ya, mau ditempatkan di mana. Tetapi Bapak Ibu perlu tahu bahwa dari teman-teman yang kita rekrut atau dari rekanan atau relasi yang kita rekrut itu Bapak Ibu harus benar-benar memahami. Karena orang yang kita rekrut itu pastinya bermacam-macam ya. Ada sebagai konsumen, ada sebagai pelaku bisnis, ada juga orang yang baru belajar mau menjalankan bisnis ya. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu tolong diperhatikan. Gambar ini memang ideal sekali ya. Jadi ketika kita di posisi paling atas yaitu kita semua ya Bapak Ibu untuk mencapai bronze kita tahu di kiri ini kita asumsi star semua ya Bapak Ibu ya. Ini di kiri 2 star, di kanan 2 star itu kita sudah menjadi bronze. Tapi saya percaya setiap kita itu pasti mau ada kemajuan, mau naik rank ya Bapak Ibu. Jadi terus kita berpikir ketika kita melakukan duplikasi, ketika kita memperkenalkan bisnis, teman-teman itu harus bisa mengidentifikasi orang yang kita rekrut ya. Nah, ini terus ya berjalan dengan waktu sampai tim yang kita rekrut itu sudah banyak ya. Tapi Bapak Ibu tolong diperhatikan. Biarlah kita juga bisa melihat bahwa orang-orang yang benar-benar mau menjalankan bisnisnya, kita bantu untuk orang tersebut bisa segera berkembang ya. Jadi waktu kita mau mencapai rank dari bronze ke silver ya, diharapkan orang yang di bawah kita itu juga ada yang naik rank. Begitu seterusnya ya. Bahkan kalau kita sudah mau mencapai silver, dipastikan juga orang di kiri kanan kita itu juga ada yang naik rank. Nah, apalagi semakin tinggi ke gold ya. Karena kalau Bapak Ibu tidak memperhatikan hal ini, sepertinya secara pribadi kita naik rank. Tetapi tim di bawah kita itu perkembangannya menjadi lambat ya Bapak Ibu. Bukan tidak boleh ini yang saya tunjuk ini saya kasih garis-garis gitu, bukan tidak boleh ya.
Boleh ya, tetapi kalau tidak mengerucut pada orang-orang yang potensi, maka Bapak Ibu itu akan lama ya, timnya itu akan lama berkembangnya. Tapi kalau mengikuti kira-kira gambaran seperti ini, contoh sebagai seorang yang mencapai goal saja, Bapak Ibu itu di bawahnya sudah ada kiri di seorang silver, kanan juga seorang silver. Begitu juga bronze, pasti akan ada 3-4 bronze di bawahnya. Nah, jadi dalam hal menyusun pohon, dalam hal menyusun jaringan, kiranya hal ini Bapak Ibu benar-benar diperhatikan. Pada waktu Bapak Ibu setelah melihat ini ada sesuatu yang sepertinya, waduh saya kalau mau menempatkan di mana, Bapak Ibu bisa mengkomunikasikannya dengan leader Bapak Ibu sendiri ya supaya posisinya tidak salah. Nah, pahami sistem kerjanya ya bahwa kita itu fokus kepada tim. Karena tim kita ini adalah roda yang akan menggerakkan bisnis kita ya. Kita sebagai leader itu kita butuh tim. Kita tidak bisa bekerja sendiri, kita tidak bisa sukses sendiri. Itu sebabnya tim kita itu harus benar-benar diperhatikan ya. Yang kedua tadi yang seperti saya katakan, jangan cepat-cepat mau melebarkan sayap ya. Aduh saya pengen cepat bron nih, cepat-cepat kita masing-masing udah mikirin mau melebarkan sayap. Ujung-ujungnya coba Bapak Ibu perhatikan, pohonnya itu menjadi melebar ya. Pohonnya itu menjadi melebar. Akhirnya yang bronze-nya juga pencapaiannya lambat, yang silvernya apalagi ya. Jadi Bapak Ibu kita harus bersabar. Beri kesempatan kepada yang potential person dulu ya. Nah, kita sama-sama bersemangat untuk support sistem. Nah, berikutnya jangan berhenti, terus berjuang ya, terus maju ya Bapak Ibu. Nah, saya katakan tadi potensial person. Apa sih potensial person? Ya, potensial person itu ya di kacamata kita semua kita harus pahami adalah orang yang mempunyai kemampuan. Yang pertama, dia juga untuk belanja punya kemampuan. Ya, bukan hanya cukup sampai di situ, tetapi juga dia punya kemampuan sebagai leader. Ya, selalu berperan aktif ya. Leader itu Bapak Ibu bisa belajar ya. Jadi tidak semua orang memang langsung bisa berbicara di depan orang banyak. Tetapi itu ada proses pembelajaran. Kalau kita berperan aktif seperti Zoom pagi hari ini, kita diberi tugas memberikan testimoni, kita diberi tugas memberikan speed, itu adalah bagian daripada pelatihan atau untuk mengupgrade diri kita sendiri. Yaitu kita artinya berperan aktif. Tidak tahu ada keinginan untuk tahu. Tidak mengerti ada keinginan untuk belajar, yaitu namanya berperan aktif. Ya. Nah, yang ketiga, selalu mempunyai keinginan untuk bekerja sama. Ya, jadi timnya itu selalu dipikirkan bagaimana supaya berkembang, dipikirkan bagaimana bisa membantu tim. Ya, selalu ada keinginan itu. Yang keempat juga selalu mempunyai hati yang mau memberi semangat timnya, ya. Karena kondisi setiap orang pasti berbeda-beda yang melatar belakangi kehidupannya, baik itu secara kehidupan dalam keluarga, dalam ekonomi, ada banyak hal yang dialami oleh setiap kita, ya. Tetapi kita sebagai orang yang potensial, kita selalu mau memberi semangat, ya. Yang kelima, kita menjadi role model, ya. Kita menjadi panutan buat tim kita sendiri. Ya, kalau diminta datang jam 4, pasti jam 4 sudah ada di tempat. Ya, syukur-syukur bisa datang lebih awal. Itu salah satu panutan, ya. Diberi tugas kalau memang siap pasti pada waktunya diberi tugas sudah siap. Ya, itu bisa menjadi panutan ya Bapak Ibu teman-teman semua. Nah, setidaknya orang-orang yang saya sebutkan ini adalah orang-orang yang memiliki potensi sebagai leader.
Ya, ini bisa dilatih Bapak Ibu, teman-teman semua. Kita bisa sama-sama belajar, ya. Jangan pernah merasa kecil hati. Jangan pernah merasa rendah diri, ya. Tetapi setiap kita, kalau kita mau belajar, kita pasti bisa, ya. Kalau kita sudah melakukan itu semua, ini langkah-langkah yang umum dipakai, baik itu di perusahaan, ya, di sebuah asosiasi, di sebuah institusi, itu selalu ada namanya PDCA, ya, PDCA ini. Yang pertama, kita membuat rencana, ya, karena memang ini diambil dari bahasa Inggris, yaitu plan, ya, kita membuat rencana. Setiap kita harus membuat rencana. Siapa teman-teman yang akan kita hubungi, teman-teman yang kita ajak bertemu, ya ini namanya rencana. Kita akan berbuat apa hari ini, besok, lusa, minggu depan, itu namanya kita membuat rencana, ya. Kalau kita sudah membuat rencana, kita tidak hanya sekedar membuat, ya. Kita sering mendengarkan kan kata-kata NATO, ya, no action talk only. Tetapi biarlah kita apa yang sudah kita rencanakan itu kita lakukan, ya Bapak Ibu teman-teman semua, kita lakukan, ya. Biarlah ini menjadi satu kebiasaan positif. Kita biasa membuat jadwal dalam kesehariannya. Jadi apa yang harus kita lakukan, apa yang kita akan kerjakan, apa perlu bantuan leader atau seperti apa, itu kita harus pikirkan ya Bapak Ibu teman-teman semua. Kalau kita sudah melakukan, kita melakukan cek apakah yang kita rencanakan itu, yang kita lakukan itu sudah benar, ya. Adakah kekurangannya, kita evaluasi. Ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita evaluasi, oh tadi saya bicaranya salah. Oh, tadi saya lupa ya menanyakan background-nya seperti apa, saat ini bisnisnya apa. Misalnya itu salah satu contoh ya. Kalau masih ada kekurangan yang kita lakukan karena kita senantiasa mau diperbaharui, kita senantiasa mau memperbaiki, ya kita membuat tindakan perbaikan supaya pada pertemuan berikutnya, ya pada table talk berikutnya sudah ada perbaikan-perbaikan yang kita lakukan. Kalau hal ini terus-menerus Bapak Ibu teman-teman semua lakukan, kita seperti pisau yang setiap hari diasah ya. Pasti semakin hari semakin tajam. Semakin hari semakin menguasai ya. Jadi semakin mudah kita menyampaikannya ya Bapak Ibu teman-teman semua. Ini adalah bekal-bekal yang harus kita lakukan sehari-hari. Ya, ingat ya, jangan NATO. Ya, cuma bicara-bicara saja itu tidak ada artinya, tapi kita harus action ya Bapak Ibu. Target kita apa sih? Ya, target kita adalah keberhasilan bersama. Ya, tidak enak kalau kita berhasil sendiri. Tetapi kalau dalam tim yang seperti tadi saya gambarkan, saya seorang gold, tetapi di bawah kiri kanan saya ada silver, di kiri kanan saya banyak bronze, pasti itu kita juga senang, ya. Karena kita bisa memberi semangat teman-teman kita lainnya. Terus bermunculan rank-rank baru, ya. Karena ini kan bisnis MLM ini kan berkesinambungan yang Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah goal jangan berhenti cuma di goal. Tetapi biarlah tim di bawah kita itu mereka bisa naik rank ya. Nah, akan bermunculan rank-rank baru. Maka tim kita itu akan semakin kuat ya. Kita berjuang bersama itu lebih bersemangat daripada kita berusaha sendiri ya. Kalau hal ini sudah tercapai Bapak Ibu teman semua, maka Jikuper lainnya yang selama ini mungkin hanya sebagai konsumen, yang selama ini cuma iseng-iseng isi waktu, mereka akan melihat dan mereka akan mengikuti bahwa di Jikup ini benar-benar bisa menjadi usaha, bisa menjadi pekerjaan yang memberikan penghasilan
bagi kita semua. Ini ya Bapak Ibu. Nah, seperti gambar ini Bapak Ibu, ya. Kita saling bahu membahu, ya. Kita saling bahu membahu. Kalau kita sudah di atas, kita ajak tim kita ini naik, ya. Ayo teman-teman G Cooper, ayo kejar bronze, ya. Ayo kejar silver, ayo kejar gold. Kita sama-sama ada di atas, ya. Jadi keberhasilan ini keberhasilan kita semua, keberhasilan tim. Ya, Bapak Ibu, ini yang bisa saya sharing. Terus berlatih, terus berjuang sampai kita semua sukses. Ya, keberhasilan itu dimulai dari kesetiaan kita akan perkara kecil, dari kesetiaan kita akan hal-hal kecil. Ya, salam sukses buat kita semua. Terima kasih. Ya, sebentar